Saya Jessica dari SMA Citahati West Campus, Surabaya. Penelitian saya berjudul Tarif sebagai Penjinak Krisis CPO Indonesia. Alasan saya meneliti hal tersebut adalah karena Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, nyatanya mengalami kelangkaan minyak sawit dalam negerinya. Akibat hal tersebut, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan utama, yaitu tarif yang berupa pajak yang diletakkan pada produk yang akan diekspor, dan kuota yang merupakan pembatasan jumlah ekspor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data yang didapatkan merupakan data sekunder dari internet dan data primer yang didapatkan melalui perhitungan dan interview bersama pemilik perkebunan sawit di Sampit, Kalimantan Tengah. Berikut merupakan grafik untuk tarif dan kuota. Melalui kedua grafik dapat dilihat area yang berwarna hijau muda menunjukkan pendapatan pemerintah. Area tersebut lebih besar dalam grafik tarif dibandingkan dengan grafik kuota. Hal tersebut dikarenakan salah satu sumber pendapatan pemerintah merupakan melalui pajak. Area yang berwarna ungu dan biru menunjukkan surplus konsumen, di mana surplus konsumen sebelumnya hanya berada di area yang berwarna ungu, dan setelah adanya kebijakan berada di area yang berwarna ungu dan biru. Surplus konsumen setelah adanya kebijakan lebih besar dalam grafik kuota. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pembatasan dalam jumlah ekspor, pasokan yang masuk dalam negeri dapat meningkat. Area yang berwarna oranye menunjukkan surplus produsen, di mana area tersebut lebih besar dalam grafik tarif. Hal tersebut dikarenakan produsen lebih dirugikan jika jumlah ekspor dikurangi. Area yang berwarna hijau tua menunjukkan welfare loss, di mana area tersebut lebih besar dalam grafik tarif. Hal tersebut dikarenakan adanya disequilibrium antara penawaran dan permintaan akan minyak sawit dalam negeri. Untuk memudahkan, berikut adalah tabel perbandingan antara efek dari kebijakan tarif dan kuota. Dapat dilihat dari 5 kriteria, yaitu surplus konsumen, surplus produsen, pendapatan pemerintah, welfare loss, dan jumlah ekspor. Kebijakan tarif lebih unggul. Hal tersebut didukung dengan hasil interview bersama Bu Yani Maria, selaku pemilik perkebunan sawit di Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam interview yang dilakukan, Bu Yani mengatakan sebagai pemilik perkebunan sawit, kebijakan tarif lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kebijakan kuota, penjualan petani sawit semakin berkurang dan mengakibatkan kerugian yang besar karena buah sawit hanya bertahan selama 1 hingga 2 hari. Dari penjualan Bu Yani yang menjual 10 ton per hari, ia mengalami kerugian sebesar 50 hingga 60%. Sedangkan dengan kebijakan tarif, petani sawit masih bisa menjual buah sawit mereka karena tidak ada batasan ekspor untuk perusahaan minyak goreng. Selain itu, kebijakan kuota tidak berjalan sesuai teori, di mana akibat dari kebijakan tersebut, banyak produsen yang menimbun produk mereka karena pemerintah Indonesia menekan harga domestik minyak goreng sehingga produsen tidak mendapatkan keuntungan saat menjual minyak goreng dalam negeri. Untuk penelitian selanjutnya, karena kebijakan pemerintah dan nominal tarif serta kuota dapat berubah sewaktu-waktu, penelitian berikutnya membutuhkan kebijakan terbaru dan data teraktual agar hasil penelitian menjadi lebih akurat. Terima kasih dan Tuhan memberkati.